Titik dan nilai stasioner fungsi aljabar. Titik stasioner terjadi apabila garis singgung pada kurva di titik tersebut merupakan garis horizontal. Definisi 1, misalnya f fungsi triometri yang mempunyai turunan. Jika f aksen sama dengan a sama dengan 0, maka fx stasioner di titik x dan a dengan nilai f a disebut nilai stasioner fx di x sama dengan a. Titik a f a disebut titik stasioner. Contoh 1. Tentukan nilai dan titik stasioner fungsi fx sama dengan x negatif f pangkat 3 dikurangi 12x ditambah 8. Penyelesaiannya, tentukan turunan pertama fungsi fx. Fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 12x ditambah 8, maka f aksen x sama dengan 3x pangkat 2 dikurangi 12. Syarat stasioner f aksen x sama dengan 0 sama dengan 3x pangkat 2 dikurangi 12 sama dengan 0. Diturunin 3x pangkat 2 dikurangi 4 sama dengan 0. 3x ditambah 2, x dikurangi 2 sama dengan 0. X sama dengan negatif 2 atau x sama dengan 2. Menentukan nilai stasioner x sama dengan negatif 2, f negatif 2 sama dengan negatif 2 pangkat 3 sama dengan kurangi 12, negatif 2 ditambah 8 sama dengan 24. X 2 f 2 sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 12, 2 ditambah 8 sama dengan negatif 8. Perkenalkan, nama saya Hasan Ahmad Fauzan. Saya akan menjelaskan titik maksimum dan minimum. Tadi majuan banyak. Nah, seperti yang kalian lihat, ya, ini gambar titik balik maksimum, ini yang minimum. Sifat-sifatnya yaitu misalnya f fungsi yang mempunyai turunan dari f aksen a sama dengan 0. Jika nilai f aksen bertanda positif di x lebih kecil a dan bertanda negatif di x lebih besar a, maka a disebut titik maksimum lokal. Jika nilai f aksen bertanda negatif di x lebih kecil c dan bertanda positif di x lebih besar c, maka c f dalam kurung c disebut titik minimum lokal. Jika di sekitar titik x sama dengan b tidak ada perubahan tanda nilai f, maka f dalam kurung b disebut titik belok horizontal. Perkenalkan, nama saya Lita Uli Arifin akan menjelaskan menentukan titik maksimum dan minimum. Contoh soal, tentukan titik balik maksimum dan minimum dari fungsi y sama dengan fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 tambah 1/2 x pangkat 2 kurangi 6x. Penyelesaian, tentukan turunan pertama. Fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 tambah 1/2 x pangkat 2 kurangi 6x. F aksen x sama dengan x pangkat 2 ditambah x kurangi 6. Syarat titik stasioner. F aksen x sama dengan 0, x pangkat 2 tambah x kurangi 6 sama dengan 0. X kurangi 2, x tambah 3 sama dengan 0, x kurangi 2 sama dengan 0 atau x tambah 3 sama dengan 0. X sama dengan 2 atau X sama dengan min 3. Menentukan titik stasioner. X sama dengan 2, F
2 sama dengan 1/3 2 pangkat 3 ditambah 1/2 2 pangkat 2 kurangi 6 2 sama dengan 8/3 tambah 2 kurangi 12 sama dengan min 7 1/3 X sama dengan min 3 F min 3 sama dengan 1/3 min 3 pangkat 3 ditambah 1/2 min 3 pangkat 2 dikurangi 6 min 3 sama dengan min 9 ditambah 9/2 ditambah 18 sama dengan 13 1/2. Jadi titik stasioner ada dua, yaitu ini dan ini. Minimum suatu fungsi dasar internal dan interval. Suatu fungsi yang ingin kita maksimumkan atau minimumkan akan mempunyai interval sama dengan A titik B sebagai daerah asalnya nilai-nilai ekstrim sebuah fungsi yang didefinisikan pada interval tertutup seringkali terjadi pada titik-titik ujung interval. Sifat kedua adalah misalkan didefinisikan pada selang atau yang memuat titik C. Jika C adalah titik ekstrim, maka C haruslah suatu titik kritis, yakni C berupa salah satu titik ujung dari D, dua titik stasioner dari F, maka sama dengan O. Ketiga, titik singular dari F, U, C tidak ada. Tahapan selanjutnya menentukan maksimum dan minimum suatu fungsi kontinu pada interval tertentu. A titik B adalah sebagai berikut. 1. Selesaikan F dalam kurung X. 2. Cari semua titik kritis F dan X pada interval tertutup dalam kurung A titik B, yaitu 1 titik ujung interval X sama dengan A, 2 titik stasioner C sama dengan AB, 3 titik singular B sama dengan AB dengan F, D tidak ada. 3. Hitungan nilai fungsi Fx pada semua titik kritis yang diperoleh pada langkah 2. Nilai terbesar dan terkecil yang dihasilkan merupakan nilai maksimum dan minimum fungsi F. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kaila Nandita Putri akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh Alvin mengenai nilai maksimum dan minimum suatu fungsi pada interval. Nah, saya akan menjelaskan contoh dari fungsi interval tersebut. Contoh soalnya yaitu tentukan nilai maksimum dan minimum dari fx sama dengan 4x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2 dikurangi 6x tambah 1 dalam interval 2 sama dengan lebih kecil daripada x dan sama dengan lebih kecil 1. Penyelesaiannya yang pertama yaitu tentukan turunan pertama fungsi fx. Fx sama dengan 4x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2 min 6x tambah 1. Maka f aksennya yaitu 12x pangkat 2 kurangi 6x kurangi 6. Lalu selanjutnya sama dengan 6 dalam kurung 2x pangkat 2 dikurangi x dikurangi 1. Selanjutnya 6 x tambah 1 dikali 2x kurangi 1. Yang kedua yaitu caranya cari semua titik krisis fx pada interval tertutup min 2 1 yaitu 1 titik ujung interval x sama dengan min 2 dan x sama dengan 1. Yang kedua titik stasioner. Nah, f aksen x ini yaitu 0 6 x plus 1 dan 2x min 1 sama dengan 0. Lalu selanjutnya x sama dengan min 1 atau x sama dengan 1/2. Lalu selanjutnya yaitu tidak ada titik singular. Hitung f pada setiap titik krisis. Berhubung ada kendala teknis di sini, kehabisan spidol, maka penjelasannya akan disampaikan di sebuah tabel yang nanti saya akan kirim. Dan kesimpulan dari soal ini yaitu yang pertama, f min 2 sama dengan min 7 merupakan nilai minimumnya dan f min 1 sama dengan 6 merupakan nilai maksimum. Saya Nanda Surtiani ingin menjelaskan tentang
maksimum dan minimum pada masalah kontekstual. Dalam penyelesaian maksimum dan minimum pada masalah kontekstual harus memperhatikan tahapan berikut. 1. Tetapkan besaran yang ada dalam masalah sebagai variabel untuk memperoleh hubungan atau ekspresi matematikanya. 2. Tetapkan rumus fungsi satu variabel yang merupakan model matematika dari masalah. 3. Tentukan penyelesaian optimum dari model matematika. 4. Berikanlah tafsiran terhadap hasil yang diperoleh. Berikut diberikan beberapa contoh maksimum dan minimum pada masalah kontekstual. Contohnya yaitu akan dibuat sebuah persegi panjang dengan keliling 48 cm. Berapakah ukuran persegi panjang tersebut agar luasnya maksimum? Penyelesaiannya K sama dengan 2 P tambah 1 sama dengan 48. P tambah 1 sama dengan 24. 1 sama dengan 24 min P luas persegi panjang. L sama dengan P titik 1 P titik 24 min P sama dengan 24 P min P pangkat 2 DL per DP sama dengan 24 min 2P. Syarat ekstrim untuk L adalah DL per DP sama dengan O, sehingga 24 min 2P sama dengan O, 2P sama dengan 24, P sama dengan 12. Substitusikan P sama dengan 12 ke sehingga diperoleh 1 sama dengan 24 min 12 sama dengan 12. Jadi ukuran persegi panjang tersebut agar luasnya maksimum adalah P sama dengan 12 cm, 1 sama dengan 12 cm, dan luas persegi panjang sama dengan 12 titik 12 sama dengan 144 cm pangkat 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.